eh, yang dia semuanya majhul itu berarti awalannya itu marfu, Ustaz ya. Oh Kalau iya. yang maklum, Kalau pakai mudhari seperti itu, kalau pakai madhi juga dia huruf depannya dhammah. iya, maksudnya terus tapi kalau yang maklum dia berarti nasab, fathah. Oh iya, oh begini. Tidak semua yang maklum itu fathah. Yang Oh, maklum tidak juga semua. ada yang dhammah. Misalkan Ada. wazannya yang rubai ya. 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 Nah, jadi itu kalau mudhari'nya misalkan kita pakai anzala yunzilu. Nah, pasti dia dhammah karena Oh, dia iya. rubai ya. Ya. Nazala yunazilu. Nah, di Ya, situ ya, ya. juga dia menjadi Ya. dhammah karena dia rubai. Kemudian kalau pakai fa'ala yufa'ilu juga sama. Nah, fa'ala yufa'ilu. Nah, di situ dia rubai. Ya, makanya mudhari'nya yang rubai rata-rata menjadi dhammah ya. Ya, jadi ada 3 yang rubai atau mazid di harfin, ada fa'ala yufa'ilu, kemudian fa'ala yufa'ilu, kemudian af'ala yuf'ilu. Nah, itu 3-tiganya mudhari'nya dhammah. Ya. Jadi nanti alasannya kenapa kok dhammah pada rubai itu? Karena jumlah hurufnya masih 4. Nanti kalau fathah itu sama dengan thulathi. Agar sama ada beda dengan thulathi, maka kalau thulathi itu mudhari'nya pakai fathah semua. Tapi kalau rubai pakai dhammah semua. Itu nanti agar tidak tertukar, tidak tertukar dengan thulathi ya, karena jumlah hurufnya sama. Ustaz, saya mau catat kalau yang thulasi tadi gimana? Yang thulasi? Kalau thulathi otomatis mudhari'nya depannya fathah semua. Oh, mudhari'nya fathah betul, semua. fathah semua Ya. depannya ya. Nah, kalau untuk yang rubai itu depannya dhammah semua. Rubai depannya dhammah semua ya. Ya. Jadi dhammah itu dia tetap maklum ya, tetap aktif, bukan pasif. Iya, maklum ini saya juga catatnya di maklum. Ya. Kan Jadi artinya begini, kesimpulannya tidak semua yang dhammah itu adalah pasif. Ada dhammah yang aktif. Contohnya bab 4. Contohnya rubai ya. Nah, rubai ini dhammah depannya karena untuk membedakan antara thulathi dengan rubai karena jumlah hurufnya sama persis. Iya, Ustaz. Kan kalau thulathi kan dari salah ngambilnya ya. Kalau rubai dari arba, Ustaz ya. Ya, nah kalau rubai tadi ada dari fa'ala jadi yufa'ilu. Ada fa'ala yufa'ilu pakai alif atau af'ala yuf'ilu pakai hamzah. Ya, baik. Udah saya catat ini. Ya. Ya. Kalau khair, Ustaz. Ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mau tanya, kurang pas fiil saya tuh bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Oh iya, punya ibu fiilnya sebentar. Singa itu telah dibunuh. Oh ya, jadi kalau diterjemah nanti jadi pasif. Ya. Nah, jadi kalau telah dibunuh berarti dia pasif ya. Nah, kalau pasif berarti nanti isimnya di situ tidak menjadi fa'il tapi menjadi naibul fa'il. Ya. Oh gitu. Nah, bagaimanakah agar tidak pakai dibunuh gitu ya? Ya, misalkan ya kita masih pakai yang aktif gitu ya. Jadi agar nanti dia tidak sebagai pengganti subjek, tapi dia memang sebagai subjek ya. Ya. Jadi kita bisa ambil fiil yang lainnya. Jadi biasanya kita kalau mengambil fiil yang aktif yang yang membutuhkan objek yang muta'addin, biasanya akan cenderung begitu ya. Nah, ketika dimasukkan dalam kalimat, kita kaitkan atau kita sandingkan dengan fa'il, nah itu akan tampil begitu. Ya. Nah, memang yang paling aman fiilnya adalah yang lazim ya. Jadi fiil yang tidak membutuhkan objek. Kasih Pak Ustadz. Ya. Nah, itu kalau nomor-nomor yang lainnya sudah pas, Bu ya. Jadi berarti punya Ibu itu nomor 6 sama 7 ya. Iya. Nah, kalau yang kedua berarti yang nomor 4. Ya, itu nanti bisa diganti fiilnya. Nanti bisa dilihat lagi dengan nomor-nomor lainnya gitu ya. Ya, nanti terjemahnya pasti beda di situ. Ya Pak Ustadz, nanti dicoba lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ya, jadi kita pastikan isim-isim itu dia menjadi fa'il ya.
Jadi tidak menjadi pengganti fa'il atau naibul fa'il, tapi menjadi fa'il, jadi subjek ya. Ya, jadi dia akan menjadi pengganti fa'il jikalau fi'ilnya itu kita pasifkan. Nah, kalau dipasifkan biasanya dia akan jadi naibul fa'il. Ya. Nah, kecenderungannya biasanya yang mempasifkannya itu biasanya karena mendapati fi'ilnya itu muta'addin. Fi'ilnya butuh objek, sedangkan kalau dipasangkan dia tidak pas gitu ya, sehingga kemudian dipasifkan ya. Ya, memang solusinya yang paling pas kalau kita tidak boleh menjadikannya sebagai maf'ul bih, ya kita pasifkan. Cuma di PR-nya ini memang perintahnya tidak boleh begitu ya. Ya, jadi artinya kita tidak boleh mengganti fa'il menjadi naibul fa'il, tapi dia tetap dalam posisi fa'il. Pak Ustadz, Ya. Jadi memang agak rancu ya saya di sini antara ini kalimat sempurna yang pakai maf'ul bih dan tidak, itu yang agak rancu. Ini kan tidak pakai maf'ul bih, tapi tetap fi'il gitu. Ya. Ya, kalau sesuai dengan perintah di buku berarti masih aman ya. Artinya begini, kita menjadikan isim di sini sebagai fa'il. Berarti kita tinggal menambah fi'il saja. Ya. Kalau yang maf'ul bih itu kalimat sempurna atau kalimat apa? Oh, sama. Jadi kalau jenis fi'ilnya itu lazim, dia dianggap kalimat sempurna ketika ada fa'il. Ya. Nah, kalau jenis fi'ilnya itu muta'addin, dia akan disebut sempurna ketika ada maf'ul bih, ada objek. Ya. Oh, gitu. Jadi beda itu ya. Ya. Jadi kalau misalkan begini, anak duduk gitu ya, itu berarti sudah sempurna. Ya, karena dia tidak butuh objek, tapi nanti bisa diberikan keterangan ya, apakah di kursi atau di lantai dan sebagainya. Tapi anak duduk itu sudah sempurna. Nah, kalau misalkan anak itu makan, berarti makan mesti diberikan objek ya, apa yang dia makan. Ya, jadi sehingga nanti ketika objeknya kita sempurnakan, itu nanti baru dikatakan sempurna untuk fiil-fiil yang tergolong muta'addin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, kalau yang fi'il berikutnya nanti itu ada maf'ul bihnya ya. Ya, jadi nanti dia akan lebih rileks gitu ya, karena kita itu tidak dibatasi dengan fi'il tertentu gitu ya. Ya, jadi sehingga akan lebih peluangnya lebih besar ketika kita mencari fi'il-fi'il yang memang dia memerlukan objek. Itu nanti pada tamrin selanjutnya seperti itu. Ya, tapi kita akan masuk ke ayat dulu ya. Ya, nanti untuk tamrinnya berikutnya kita masuk ke surah Yusuf ayat yang ke-79. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat 79 dari surah Yusuf. Ya, silakan dimulai dari Pak Mazwar, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma'adallah. Dia Yusuf berkata, mohon perlindungan Allah an na'khudha illa man wajadana, bahwa kami menahan kecuali orang yang kami dapati. Mata ana indah, harta benda kami di sisinya. Inna idzal zalimun, sungguh kami jika demikian tentu orang-orang yang zalim. Ya. Qala ma'adallah, ya, dia Nabi Yusuf berkata, aku berlindung pada Allah. Jadi meskipun di sini bentuknya isim ya, tapi kalau kita terjemahkan bisa aku berlindung pada Allah ya, pada kata ma'adallah.
an na'khudha illa ma wajadana minna mata'ana. Ya. Jadi aku berlindung pada Allah, sekiranya aku menghukum atau aku tidak menghukum kecuali orang yang didapati ada bendaku atau ada hartaku di sisinya. Inna idzal zalimun, sesungguhnya kami jikalau demikian sungguh termasuk di antara orang-orang yang zalim. Ya, ya itu yang disampaikan Nabi Yusuf pada mereka bahwasanya kalau sekiranya Nabi Yusuf menghukum yang lainnya yang tidak ada barang di karung mereka, maka Nabi Yusuf bisa termasuk yang zalim dan kemudian disampaikan kepada mereka ya. Jadi sehingga tidak boleh digantikan ya. Jadi tidak ada pengganti di situ. Nah, ini tentunya kita tidak bisa bertanya-tanya terkait dengan apa yang disampaikan Nabi Yusuf ya, karena dalam syar'una, dalam syariat kita itu pengganti itu dibolehkan ya, jaminan itu ya. Tapi tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Tetapi nanti hukuman itu tetap akan terjadi pada seorang yang dimaksud. Nah, tapi itu kan kalau ada darurat ya. Misalkan ada seorang yang akan dihukum qisas, tapi dia kemudian punya keperluan ya untuk bisa menyelesaikan hutangnya, karena kan dia berkewajiban menyelesaikan hutangnya dan dia berhak untuk mendapatkan kesempatan itu, sehingga ada orang yang dijadikan sebagai penggantinya gitu ya. Ya untuk sebagai jaminan ya. Tapi nanti kalau yang bersangkutan datang kan yang bersangkutan tetap yang akan dikisos gitu ya. Ya, nah itu berarti penjamin sementara gitu ya. Tapi kalau yang bersangkutan tidak datang berarti nanti penjaminnya ini yang akan dikisos ya. Nah, kalau kita kembalikan pada ayat 79 ini kasus ini tidak terjadi pada Benyamin ya. Karena kan Benyamin tidak ada udzur di situ. Ya, jadi tidak ada udzur untuk Benyamin sehingga tidak ada alasan bagi Nabi Yusuf untuk bisa mengambil yang lainnya. Dan yang lainnya tidak bisa menjadi badal pengganti dari Benyamin ya. Ya itu tadi yang disampaikan Nabi Yusuf bahwasanya kezaliman bisa terjadi ketika yang mencuri si A yang dihukum si B meskipun si B mau gitu ya. Tapi tetap tidak bisa demikian ya. Karena itu bentuk kezaliman. Jadi tadi dalam syarat kita pembolehannya hanya dalam keadaan darurat ya, seperti yang kita contohkan tadi. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 80. Ustaz, ya. Ma'adzallah ya, itu apa tuh Ustaz? Apa fi'il? Oh, ma'adzallah berarti ini kalau difi'ilkan a'udzubillah. A'udzubillah. Nah, itu bisa pakai ma'adzallah. Jadi kita mengucapkan tidak pakai fi'il, kita pakai isim bisa. Ma'adzallah. Ini berarti nanti bentuknya mudhaf ilaih gitu ya. Ma'ad itu bentuknya dia isim ya. Kemudian ma'a itu isim. Ma'adun. Ya, nanti kalau dari a'ada yu'idu ya. Ya, jadi ma'ad. Oh, ma'ad itu satu kata. Dia bisa ini bisa masuk di masdar mim, bisa masuk di isim makan, atau dia bisa termasuk isim zaman gitu ya. Ma'adun ya. Ya, kalau masdar biasa tampilannya akan menjadi fathatan ya ma'adan gitu ya. Ya. Nah, ini pengganti a'udzu gitu ya. Itu seperti a'udzubillah. Ya, jadi pakai ma'adallah. Ya. Ya, masalahnya Ustadz di sini ya, kan kenapa kemudian kok ma'adallah redaksinya di sini kok lebih dipilih gitu ya dibandingkan kata a'udzubillah ya. Ya, jadi untuk tadi qala ma'adallah ya atau qala (2) a'udzubillah itu nanti dijelaskan bahwasanya dia Nabi Yusuf berkata aku berlindung pada Allah. Nah, tapi kalau ini Nabi Yusuf mohon perlindungan pada Allah, langsung begitu terjemahannya ya. Ya, Nabi Yusuf berkata dia minta perlindungan pada Allah. Jadi ketika menceritakan ya menceritakan dia gitu ya. Tidak ada kata aku lagi. Nanti kalau misalkan pakai a'udzubillah nanti kalau diterjemah berarti begini. Qala a'udzubillah ya. Yusuf berkata aku berlindung pada Allah gitu ya. Nah, kalau yang ini berarti Yusuf berkata dia mohon perlindungan pada Allah. Ya, karena ini bentuknya tadi menceritakan ya, menceritakan seseorang. Jadi wajar ketika yang digunakan adalah kata ma'adallah ya. Ya, Yusuf berkata dia mohon perlindungan pada Allah atau dia mohon perlindungan pada Allah agar tidak mengambil atau tidak menghukum seseorang kecuali yang ditemukan barangnya pada dirinya atau di karungnya. Bentuknya seperti fi'il madhi ya Ustadz ya? Oh, bentuknya seperti fi'il madhi kan ma'adha. Oh tidak, nanti ma'adha ini dia bentuknya mansub ya. Kalau fi'il madhi kan memang dia mabni alal fathhi gitu ya.
Kalau fi'il madhi fathah karena memang dia membeni. Tapi kalau ini karena isim jadi dia masuk. Ya. Oh, Ya, masuk. jadi ya jadi kita tidak akan pernah mendapati ada wazan fi'il madhi yang modelnya seperti ma'ada. Ini kalau kita wazankan itu nanti diwazankan jadi fa'ala gitu ya. Ya, Fa'ala, fa'ala, gitu ya. Nah, ainnya yang panjang. Nah, kalau Ya, ain panjang kita tidak mendapati ada wazan itu. Yang ada adalah fa'ala. Kalau fa'ala tidak ada gitu ya. Oh iya, yang ada fa'ala ya. Ya, yang ada fa'ala. Jadi yang panjang pada fa'nya gitu ya. Kalau fa'ala tidak ada. Makanya kalau ada kata fa'al berarti itu isim. Fa'alun ya. Kalau yang lainnya nanti kita mendapat tidak kata begini. Allah fa'alul lima yurid ya. Nah, Allah bisa berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, itu Allah di situ menggunakan kata fa'al gitu ya. Fa'al. Jadi ya jadi fa'al atau fa'al itu isim ya. Ma'at di sini juga isim. Makanya kemudian pada kata Allahinya di ayat ini kasrah gitu ya. Kenapa kasrah? Karena dia sedang jadi mudhof ilaih. Ma'adanya menjadi mudhof. Jadi ma'at ini isim tapi dia tidak punya tanda isim. Yang bikin saya tadi agak bingung, Ustadz. Ini kan sebenarnya kan isim ma'adha. Tapi kok artinya mohon perlindungan gitu loh. Oh iya, nah, itu nanti penjelasan begini. Jadi isim itu bisa yaf'alu fa'alal fi'li gitu ya. Jadi fi'il itu dia bisa menempati posisi isim itu bisa menempati posisi fi'il. Ya. Ya. Kalau jadi masdar itu memang masdar itu isim ya. Tapi dia bisa menempati posisi fi'il. Ya. Misalkan begini. Saya mengharapkan ya, jadi saya ingin minum air gitu ya, saya ingin minum air, itu saya bisa pakai begini, uridu an ashrobal ma'a, bisa begitu saya pakai fi'il ya. Nah, nanti kalau saya tadi jadi isim boleh, uridu syurbal ma'i, nah, boleh ya. Ya, nah kalau saya pakai uridu an ashrobal ma'a, an ashroba itu namanya masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu fi'il yang diberikan an di depan gitu ya. Tapi kalau saya pakai asyrobu uridu syurbal ma, nah, berarti syurba ini masdar sorih gitu ya, masdar beneran yang ada di sorof itu. Ya. Nah, karena di uridu itu aku ingin, syurba menjadi maf'ul bi objek ya. Dia tidak punya al dan tanwin karena mudhof, al-ma'i menjadi mudhof ilaih. Ya, uridu syurbal ma'i. Nah, itu sama dengan uridu an asyurbal ma'a. Nah, dalam bahasa Arab itu bisa ya, isim-isim seperti itu, tapi dia punya posisi seperti fi'il bisa. Ya. Nah, ya seperti ini juga, ma'at ini masdar dan dia bisa menempati posisi fi'il. Ya. Baik. Ya, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz. Ini kita masuk. Oh, ada lagi silakan. Ada lagi ya. Cerita di sini ini kan karena Allah ya. Maksudnya kalau dikerjakan orang biasa kan nggak boleh. Seperti Yusuf ini, Nabi Yusuf ini memasukkan piala itu ke karungnya Benyamin. Iya kan? Karena ada maksud, tapi karena Allah supaya Yusuf mengerjakan itu gitu kan. Tapi kalau orang biasa kan nggak boleh itu ya. Oh ya, begini, itu Nabi Yusuf pasti sudah mempertimbangkan. Jadi kan begini ya, Rasul kan tidak mungkin dolim, tidak mungkin salah. Kalau salah pasti ditegur oleh Allah ya. Jadi semua yang dilakukannya itu sudah berdasarkan tadi tidak ada unsur kedoliman di sana. Jadi skenario yang dilakukannya itu bebas dari unsur kedoliman. Jadi kan begini, di saat itu kalau saudara raja itu tidak dihukum dalam undang-undang gitu ya. Karena tidak dihukum, jadi kalau Nabi Yusuf menuduhkan itu pada adiknya, pada saudaranya, berarti Nabi Yusuf tidak dolim pada saudaranya, gitu ya. Iya. Jadi tidak ada hukuman ya. Iya, jadi makanya kemudian kan Benyamin tidak dihukum ya, bahkan diajak ya memang saudaranya gitu ya. Iya, ya memang tadi rencananya untuk mendekatkan diri dengannya gitu ya, untuk berbagi ya, untuk berbincang-bincang ya.
Ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi ada tujuan baik di situ ya. Ya, dan diingatkan Benyamin sudah tahu gitu ya. Benyamin sudah dikasih tahu sebelumnya. Jadi Benyamin juga tidak terzolimi di situ, dikagetkan dengan sesuatu yang menjadikan dia gundah gulana, tidak. Kan sebelumnya sudah diajak ngobrol gitu ya. Iya. Iya. Nah, itu juga nanti pelajarannya bisa kita dapati begini ya. Itu saudara-saudara Nabi Yusuf itu mereka memegang teguh janji tidak. Karena akan ketahuan di situ siapa di antara saudara yang loyal dan yang tidak, kan akan ketahuan ya. Ternyata Lawi yang sangat loyal ya, dia tidak berani pulang gitu ya. Dia tidak berani pulang. Nah, itu yang keloyalannya terhadap tadi syariat itu luar biasa gitu ya. Karena dia kan sudah berjanji akan pulang dengan membawa Benyamin ya. Kalau tidak berarti dia tidak pulang, kan begitu. Nah, dia tidak pulang ya. Nah, saudara-saudaranya disuruh pulang atas perintah Lawi, kan begitu. Nah, itu diantaranya kita dapati Nabi Yusuf bisa melihat tadi tingkat kepercayaannya terhadap saudara-saudaranya. Ya, jadi boleh-boleh saja ya seorang itu misalkan ya tadi ingin melihat saudara-saudaranya terkait dengan loyalitasnya, gitu ya. Ya, karena dirinya kan sudah diberikan amanah sebuah jabatan di situ. Itu nanti kan akan sangat berkaitan ya. Ya, jangan sampai kemudian kalau misalkan dia minta bantu A, B, C, dan D, ya ternyata diamanahkan pada seorang yang tidak bisa amanah, kan begitu ya. Nah, kalau di sini nanti kita bisa tampak dan bisa melihat terkait loyalitas Lawi. Jadi orangnya bisa dipercaya. Jadi nampaknya Nabi Yusuf tadi melakukan penjajakan itu ya. Penjajakan terhadap saudara-saudaranya. Ya, berikutnya di ayat 80. Ini karena panjang, kita sampai di fi Yusuf ya. Sampai fi Yusuf. Ya, silakan bukan. Falamma. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falammastayasu minhu kholasu Najiyah. Ya. Maka tatkala mereka berputus asa daripada putusan Yusuf, qala kabiruhum. Mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Sampai mana nih? Tadi sampai Nabila itu berbisik-bisik ya. Qala kabiruhum, berkatalah yang tertua di antara mereka, alam ta'lamu anna abakum qad akhoza alaikum mausiqon minallahi wa min qablu ma farattum fi Yusuf. Tidakkah kamu ketahui bahwasanya ayahmu sesungguhnya telah mengambil janji padamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyanyiakan Yusuf. Sampai di situ ya. Ya. Falamastayasu, maka ketika mereka mengalami keputusasaan, ya putus asa karena melobi Nabi Yusuf tidak bisa ya, minhu darinya, dari Nabi Yusuf, kholasu najiyah, mereka menyudahi dengan mereka berkumpul dan berbisik-bisik ya. Ya, jadi mereka berbincang-bincang antara saudaranya. Qala kabiruhum, dan berkata saudara terbesar di antara mereka. Nah, ini Lawi ya, yang berkata, menyampaikan pada mereka, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqa. Tidakkah kalian ketahui bahwasanya ayah kalian sungguh telah mengambil janji pada kalian minallah, atas nama Allah, min qablu, dari sebelumnya, ma faratum fi Yusuf ya. Dan dari sebelumnya kamu sekalian juga telah menyia-nyiakan Yusuf. Ya, nah itu yang menjadi peringatan ya, peringatan pedas untuk saudara-saudaranya, karena nampaknya mereka tidak merasakan itu ya, tapi Lawi merasakannya. Ya, jadi beban berat bagi dirinya karena sebelumnya sudah menyia-nyiakan Nabi Yusuf. Nah, yang sekarang ini sudah bersumpah berjanji demi Allah, kok tidak pulang dengan membawa Benyamin gitu ya, apapun alasannya. Jadi sebelumnya kita dapati perjanjian yang ada adalah mereka akan kembali dengan membawa Benyamin, atau kalau tidak terbawa mereka tidak akan pulang sebelum pulang membawa Benyamin. Nah, ini yang kemudian
Lawi ini berarti akan mewakili saudara-saudaranya ya. Ya, karena informasi itu mesti disampaikan dan mereka mesti membawa gandum itu untuk pulang karena memang pasti mereka membutuhkan makanan itu ya. Pak Ustadz, kenapa dia sebut ayah kalian bukan ayah kita gitu Pak Ustadz? Oh iya, itu untuk menohok gitu ya. Ya, agar bisa menohok mereka. Ya. Ya, jadi itu tadi termasuk kebiasaan orang Arab juga. Itu ada kebiasaan seperti itu ya. Ya, jadi ya ayah kita tapi mengatakan begitu gitu ya. Ya, abaka ya, inna abaka atau huwa abuka gitu ya. Padahal itu abuna ya, ayah kami, ayah kita gitu ya. Tapi dikatakan begitu. Nah, itu tadi juga termasuk kebiasaannya. Itu nanti kalau kita terjemah, nah karena kebiasaan kita tidak begitu ya. Jadi kita boleh menerjemah bukankah ayah kita. Nah, kalau kita menerjemah begitu gitu ya. Ya. Makasih Pak Ya, Ustadz. nah itu tadi sesuai dengan kebiasaannya. Jadi meskipun redaksinya adalah ayah kamu sekalian, nanti kalau kita terjemahkan bisa kita terjemah dengan ayah kita, gitu ya. Ya, nah itu kalau tadi kalau diterjemahkan dengan ayah kalian, itu berarti masih diterjemahkan sesuai dengan mufradatnya ya. Jadi letter-letternya tadi terkait dengan dhamir yang ada dalam kalimat ini. Ya. Lanjutannya pada falan abroha. Ya, Bu Siti Ainul silakan falan abroha. Bismillahirrahmanirrahim. Falan abrohal arda hatta ya zana li abi au yahkumallahu, sebab tidak akan aku meninggalkan negeri ini sampai mengizinkan aku untuk kembali ayahku atau memberi keputusan. Allahu li wa huwa khairul hakimin. Dan dia adalah yang terbaik, hakim yang terbaik. Ya. Falan abrohal ardo, kalau begitu aku tidak akan meninggalkan bumi, maksudnya aku tidak akan meninggalkan bumi Mesir ya. Nah, ini disebut dengan al-ardo dengan ma'rifah menunjukkan tanah yang dimaksud, bumi yang dimaksud adalah bumi yang sudah diketahui yaitu Mesir. Hatta ya'danali abi, sampai atau sehingga ayahku mengizinkanku, ya maksudnya mengizinkan untuk pulang, au yahkumallahu li, atau Allah menetapkan ketetapan untukku. Ya, ini bahasanya sampai Allah juga menghukumku. Nah, itu karena tadi terkait dengan janji ya, terkait dengan sumpah. Karena mereka sudah sumpah demi Allah sehingga itu yang akan dipegang teguh ya. Ya, jadi ini kalau tidak dimaafkan oleh ayahnya, ya berarti nanti Allah akan menghukum mereka, begitu ya. Ya. Wa huwa khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baik hakim. Nah, ini untuk mengingatkan saudara-saudaranya ya, agar mereka tidak gampang melewatkan janji-janji itu. Ya, jadi kalau mereka disuruh pulang tadi karena untuk membawa barang-barang atau gandum-gandum itu ya, karena kan tidak mungkin dibawa oleh beberapa orang saja. Nah, karena satu orang ada satu sukatan ya, yang itu adalah seberat muatan unta gitu ya. Jadi tidak mungkin hanya beberapa saja yang balik ya. Ya, berarti yang tertinggal hanya cukup Lawi saja untuk tadi mempertanggungjawabkan apa yang terjadi, meskipun bukan keinginannya, tapi tadi sudah bersumpah demi Allah ya pada ayahnya, dan pasti tahu bahwasanya ayahnya pasti sedih gitu ya, karena sebelumnya sudah sulit untuk dimintai izin terkait dengan rencana mereka Mbak Binyamin ya, tapi tetap kemudian diserahkan pada mereka dengan cara bersumpah tadi. Ya, nah itu tadi dengan sumpah itu pasti akan makin menyakitkan gitu ya. Kalau dulu Nabi Yusuf tidak ada sumpah mungkin tidak sesakit ketika ada sumpahnya. Ya, jadi sudah ada sumpah tapi ternyata gagal juga gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-81 irji'u ya. Bu Linda, irji'u. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'u ila abikum. Kembalilah kalian kepada ayah kalian.
Faqulu ya abana, lalu katakan padanya, wahai ayah kami, inna ba'naka saraq, sungguhnya anakmu Bunyamin dia telah mencuri. Wa ma syahidna illa bima alimna, dan tidak kami bersaksi kecuali dengan apa yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafizin, dan tidaklah kami menjadi terhadap sesuatu yang gaib orang-orang yang mengetahui. Ya. Irji'u ila abikum, kembalilah kamu sekalian pada ayah kalian. Nah, redaksi aslinya ya. Fakulu, dan katakan padanya, ya abana wa ayah kami, inna benaka sarok, sesungguhnya anakmu mencuri, atau sesungguhnya anakmu telah mencuri. Nah, ini redaksinya seperti itu. Wa ma syahidna, dan kami tidak menyaksikan illa bima alimna, kecuali apa yang kami ketahui. Wa ma kunna lil ghaibi hafidin, dan kami tidak mengetahui terkait dengan hal yang gaib. Maksudnya tidak tahu apa yang ada di balik itu ya. Jadi yang jelas mereka berkata apa adanya, mereka berkata jujur terkait dengan kejadian yang menimpa saudaranya. Ya. Ya, nah ini kita dapati bahwasanya kalau Allah menghendaki merekomendasikan apa yang direncanakan Nabi Yusuf, itu juga termasuk tadi. Nah, kalau Nabi Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya, ingin tahu gitu ya. Tapi Allah ingin menguji Nabi Yakub gitu ya. Ya, mengujinya agar bisa ikhlas gitu ya. Nah, kenapa kemudian Nabi Yakub kok sampai sakit, menunjukkan bahwasanya belum plong gitu ya. Apa yang terjadi itu belum plong, apa yang pernah menimpa anaknya Nabi Yusuf itu belum plong ya. Ya, itu nanti juga akan terlihat lagi ketika kejadian kedua ini pada Benyamin. Ini nanti akan terlihat lagi ya, Allah akan melihat hambanya, rasulnya itu Nabi Yakub ya. Nanti dia itu plong atau tidak gitu ya, dengan ujian yang Allah berikan padanya. Jadi kenapa semua skenario ini yang direncanakan Nabi Yusuf Allah rekomendasikan gitu ya. Ya tadi kita banyak mendapati ada pelajaran di sana. Jadi kalau kita kembali pada tadi kehendak Allah, berarti Allah ingin menguji Rasulnya. Bagaimanakah Rasulnya itu punya keikhlasan yang tinggi ya, dengan kejadian yang menimpa. Ya, jadi kalau sampai tadi terbawa terus gitu ya, sampai kemudian menjauh dari anak-anaknya ya ke tempat yang jauh, bikin bilik sendiri gitu ya. Kemudian tadi terkait nanti yang kemudian bertambah sakit gitu ya. Ya itu menunjukkan memang keikhlasannya belum sempurna gitu ya. Itu nanti sama dengan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih, ketika masih melihat kan belum dianggap ikhlas gitu ya. Nah, ketika menyembelih Ismail, ketika melihat belum dianggap ikhlas. Makanya kenapa kok kemudian pisau yang begitu tajam itu kok tidak bisa? Karena dinyatakan dia belum plong 100%. Ya, nah ketika dia sudah berserah kepada Allah, apapun yang terjadi, ya kan kemudian terjadi ya, penyembelihan dirasakan itu, dirinya menyembelih ya. Tapi ternyata memang malaikat Jibril mengganti dengan kibas ya. Bukan Ismail yang disembelih. Nah, itu yang kemudian yang Allah harapkan adalah tadi keikhlasan 100% plongnya itu gitu ya. Ya. Ya, nah ini pelajaran buat kita semua. Kalau ada ujian-ujian pada kita, yaitu tadi harapannya kita itu bisa 100% ikhlas pada Allah. Dan itu memang tidak gampang ya. Ya pasti akan berat melalui tahapan-tahapan ya. Kesedihan lama dulu gitu ya, baru kemudian pelan-pelan terurai gitu ya. Kita lanjutkan pada 82 ya, Bu Tuti ayat 82 silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryatallati kunna fiha, dan tanyakanlah negeri yang kami berada di sana. Wal irolati akbalna fiha, dan kafilah yang datang bersama di sana.
wa inna lasodikun, dan sesungguhnya kami benar-benar orang-orang yang benar. Ya. Suaranya ya. Maksudnya ya. Al-Ikuna fiha, yang kami berada di dalamnya. Wal lati akbalna fiha, dan juga ya, kafilah yang sama-sama menerima barang-barang itu bersama kami. Wa inna lasadiqun, dan sesungguhnya kami benar-benar jujur ya, atau benar-benar menjadi orang-orang yang sadiqun, yang jujur atau yang benar. Ya, jadi ini dipersilahkan ya, tadi Nabi Yakub untuk menanyakan kepada semua yang melihat peristiwa itu, dan itu memang kejadiannya diketahui banyak orangnya. Kafilah-kafilah pada tahu terkait dengan kejadian itu. Jadi banyak yang bisa dikonfirmasi. Tapi kalau kejadian Nabi Yusuf sebelumnya kan tidak bisa dikonfirmasi ya, pada siapa mengkonfirmasi. Nah, kalau ini mereka tampak kejujuran mereka apa yang terjadi, karena juga tadi masyarakat menyaksikan apa yang terjadi pada Benyamin ya, bagaimanakah terkait dengan penangkapannya dan sebagainya. Ya, nah kita akan dapati jawabannya dari Nabi Yakub di ayat yang ke-83. Silakan Pak Abid, ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala bal sawwalat lakum anfusukum. Yakub berkata, hanya memandang baik bagimu dirimu. Amron fasobrun jamil, perkara maka kesabaran yang baik. Asallahu ayya iyani bihim, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kepadaku dengan mereka jami'an innahu huwal alimul hakim. Semuanya sesungguhnya Dia Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya, kalau dia berkata, Nabi Yakub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amro. Nah, ini kalimat ini persis seperti di ayat 18 ya. Ketika mereka datang membawa gamis yang berlumuran darah itu, gitu ya. Ya, persis kalimatnya yang disampaikan oleh Nabi Yakub pada mereka. Bal sawwalat lakum anfusukum amro. Jiwa-jiwa kalian, nafsu-nafsu kamu sekalian menganggap yang buruk itu baik. Ya. Ya, jadi menganggap urusan yang buruk itu menjadi baik ya. Nah, jadi nafsu mereka itu melihat perbuatan-perbuatan yang buruk itu dianggap baik ya. Fasabrun jamil, maka kesabaran itulah yang terbaik. Asallahu ayatiyani bim jami'a, semoga Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Innahul alimul hakim, sesungguhnya Dia benar-benar Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, jadi ini kepasarannya pada Allah terjadi ya seperti sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya di ayat 18 itu di akhir wallahul musta'anu ala ma tasifun ya, Allah akan musta'an ya, menjadi tempat bermohon dari apa yang kalian ceritakan. Nah, kalau di sini kita dapati ada harapan, ada doa di situ agar semuanya dikembalikan oleh Allah padanya ya. Ya, berikutnya di ayat 84 watawalla. Ya, silakan Bu Wardi, watawalla. Ustaz, boleh nanya? Ya, silakan. Sawalat itu kan dia perempuan ya. Ya. Maksudnya dia perempuan itu perbuatan buruknya gitu Ustaz. Oh, anfus. Ya. Anfus kan di nafsun ya. Jadi nafsun itu mu'annas. Jadi nafsun itu mufrad tunggal juga mu'annas, ketika dijamakan apalagi. Makanya kalau di surah Al-Fajr kan Allah menyebut dengan mu'annas begini ya. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Jadi bukan ya ayyuha tapi ya ayyatuha, menunjukkan nafsu itu muannats. Nah, Allah pakai al-mutmainnah, ada tak marbutohnya ya. Berarti nafsu itu muannats. Nah, ini mengapa pakai sawalat kok bukan sawala gitu ya? Karena anfus ini muannats. Jadi fa'il dari sawalat adalah anfus. Makanya kita perhatikan
Anfusu ini marfu ya, domah ya, karena menjadi fa'il dari sawalat. Ya, berarti anfus adalah muannas. Ya. Baik, kemudian yang kedua Nabi Yakub, mudah-mudahan mereka semuanya kembali kepadaku. Jadi Nabi Yakub masih merasa apa? Udah tahu apa gimana kalau Nabi Yusuf masih hidup? Oh, harapan. Itu harapan, boleh ya berharap ya. Seperti di ayat 18 kan juga berharap ya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, gitu ya. Meskipun di saat kejadian yang sekarang ini di ayat 83 ini Nabi Yakub belum mendapatkan hasil dari ayat 18 itu, gitu ya. Belum mendapatkan, gitu ya. Ya, tapi itu kan sebuah harapan ya. Yang jelas ini harapan, doa, gitu ya. Ya. Jadi apakah sudah tahu? Tentunya belum ya, tapi boleh seorang berharap. Nah, ini kita dapati husnudzon ya. Husnudzon pada Allah. Nah, kita pun juga memang diharuskan begitu. Ketika kita punya harapan pada Allah, kita disuruh untuk serius, gitu ya. Memohon padanya seperti yang dimohonkan oleh Nabi Yakub ini, gitu ya. Ya, jadi ini Nabi Yakub dinyatakan belum tahu apa-apa. Allah tidak memberikan wahyu terkait dengan informasi itu. Kan semua kan di-keep, gitu ya, dijaga oleh Nabi Yusuf ya. Ya, bagaimanakah agar tidak terungkap dulu, gitu ya. Ya, jadi apa yang direncanakan Nabi Yusuf ini Allah rekomendasikan ya. Jadi hingga orang tuanya pun juga tidak tahu. Jadi ketika ada doa ini bukan berarti tahu ya, tapi memang benar-benar belum tahu. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di 84. Silahkan tadi Bu Wardi pada watawalla. Ya, belum bunyi, Bu Wardi. Dihidupkan dulu. Bu Wardi masih di mute. Oh, ya, dipending dulu ya. Bu Elvia dulu, silakan. Saya sudah lagi Ustaz. Oh lupa Ya. saya ini tadi masih unmute. Maaf, saya udah nggak ya. Silakan. Maaf Ustaz, maaf. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Wa qala ya asafa ala Yusuf wa yaqdat ainahu minal husni fa huwa kadhib. Watawalla dan dia berpaling anhum dari mereka, waqala dan seraya berkata ya asafa, aduhai duka citaku sedih ala terhadap Yusufa, terhadap Yusuf, wa yabbat dan menjadi putih ainahu kedua matanya, manal huzni wa huwa qadim. Minal huzni wa huwa qadim, karena sedih. Wa huwa qadim, lalu dia menahan. Ya, menahan amarahnya. Ya. Wa tawalla anhum, ya kemudian dia Nabi Yakub berpaling dari mereka. Wa qala ya asafan, dan dia berkata aduhai duka cita ala Yusufa, terhadap Yusuf. Ya, jadi teringat lagi akan duka citanya pada Yusuf. Wa biyadud aina, dan kedua matanya kemudian memutih. Jadi ainah ini aslinya ainani, gitu ya. Ainani ininya hilang karena menjadi mudhaf. Jadi tetap kita terjemah dengan kedua matanya. Nah, itu masih ditujukan musananya dengan aina panjang pada nunnya ya. Jadi aslinya ainani, ininya hilang jadi menjadi ainahu karena menjadi mudhaf. Jadi kedua matanya memutih minal huzni karena sedih. Dan dia menahan amarahnya. Ya, jadi sudah sedih menahan amarah lagi, gitu ya. Nah, itu yang menjadikan matanya memutih, gitu ya. Ya, pada diri Nabi Yakub. Jadi menunjukkan bahwa Nabi Yakub belum tahu, gitu ya, apa yang sedang terjadi. Jadi di ayat 83 itu kalau kita mendapati pengaruh doanya tadi, kemudian kejadian matanya memutih di 84 ini menunjukkan ya memang tidak tahu, gitu ya, tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi.
Ya, jadi merasa ini ya tadi anak-anaknya masih berbuat zalim pada Benyamin seperti yang pernah dilakukan mereka pada Nabi Yusuf ya. Makanya kemudian teringat kesedihannya, duka citanya di saat mengingat Nabi Yusuf ya. Nah, berikutnya kita dapati Ustaz mau nanya, itu ainahu tadi Ustaz kan bilang ainani. Kan kedua matanya kenapa pakai ini? Kan bukan kedua mataku. Kan bukan kedua mataku. Oh ya, jadi begini. Kalau bentuk mufrad kan ainun ya, ainun. Kalau dibikin mutanna jadi ainani. Jadi ainun, ainani jamannya uyun gitu ya. Ya, jamannya uyun. Nah, ainani. Jadi kalau dua mata itu ainani. Tapi ini ninya hilang karena menjadi mudhof. Ya, jadi kan ainani itu tidak diterjemah mataku tidak, tapi kedua mata. Ya, dua mata ya. Jadi ainun satu ya mata ya, mufrad ya. Ainani dua mata, uyun itu jamak ya. Ya, jadi aina kenapa? Gitu. Ini kan pakai itu yang agak begini saya kurang tahu. Oh iya. Jadi ini kita ambil contoh yang lainnya dulu ya. Kolamun itu kalau dibikin musanna dua, kolamani gitu ya. Kolamani. Ya, jadi kolamani. Jadi kalau misalkan saya punya dua pena, li kolamani, saya punya dua pena. Tapi kemudian kalau saya buat kedua pena dia, itu berarti kolamahu, gitu ya. Kolamahu. Jadi ma-nya masih panjang, dikasih hu, ni-nya hilang karena menjadi mudhof. Itu alasannya. Nah, seperti ainahu ini kedua matanya, ni-nya hilang karena alasannya menjadi mudhof. Ya. Mudhof ilaihnya mana, Ustaz? Mudhof ilaihnya hu. Ya. Ya, silakan kenapa Bu? Itu kenapa ini aduhai duka citaku atas Yusuf bukan atas Benyamin ya? Kan yang hilang terakhir ini yang ini Benyamin. Oh ya. Ya, kenapa kemudian terjadi pada Benyamin, tapi kok yang di ini sebut ke Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf. Ya. Jadi memang dia langsung ingat Nabi Yusuf. Langsung ingat duka cita yang pernah menimpa Nabi Yusuf ya. Ya, jadi ini berarti ada dua duka cita di situ. Ya. Artinya duka cita Yusuf belum hilang, nih udah datang lagi satu lagi gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Ya, jadi kejadian Benyamin ini menjadikan Nabi Yakub teringat lagi dengan apa yang pernah menimpa Nabi Yusuf ya. Jadi itu refleks saja ya, Pak. Iya. Pak Ustadz, kenapa Kenapa Nabi Yakub itu sayangnya ke anak yang lain ibu dua orang itu daripada yang ke saudaranya yang berapa 9 gitu ya? 10. Iya. Oh ya, begini. Apakah dia nggak adil gitu? Oh ya. Oh itu kedewasaan saja ya. Ya, jadi seorang rasul itu kalau salah, kalau dia sayang pada satu anak yang lainnya tidak, itu kan berarti dolim pada anak yang lain ya. Itu pasti ditegur oleh Allah. Ya. Ini hanya perasaan anak-anaknya saja. Ya, itu perasaan anak-anaknya ya. Ya, sebetulnya orang tuanya sang ayah tidak begitu. Sama semua terhadap anak-anaknya. Hanya saja begini, karena yang dua ini masih kecil, kalau anak balita ini kan pasti perlakuannya beda dengan yang sudah dewasa, gitu ya. Ya, bahkan kalau bisa yang besar-besar membantu adiknya mandiin, gendong gitu. Ya, ini yang terjadi kan tidak. Yang terjadi malah yang gede-gede malah ngiri, gitu ya. Makanya bisa kita ambil kesimpulan kalau ada orang punya anak kecil, kemudian kakak-kakaknya ternyata jelas pada adiknya, berarti dia belum dewasa, meskipun badannya sudah besar, gitu ya. Ya kalau dia dewasa, kakak-kakak sudah dewasa kan pasti tidak begitu. Ya wajar lah ya adiknya minta disuapin gitu ya. Mandi minta dimandiin, digendong-gendong ya. Ya yang lainnya capek lah gendong sudah gede gitu. Apalagi 10 ke atas ya Pak Ustadz ya. Jauh beda. 10 gitu ya. Mau minta diperlakukan seperti adik yang kecil ya. Capek banget lah gitu. Ya itu tadi terkait perasaan saja. Apalagi tadi beda ibu. Jadi perasaannya makin menjadi-jadi ya. Nah sekarang begini saja Bu, kita ambil contoh ya.
kita punya anak ya, anak ya kandung ya, bapak ibunya sama ya. Dia berantem gitu ya, dia berantem. Nah, yang satu kita jewer misalkan dijewer gitu ya. Ya ibunya tidak apa-apa gitu ya. Nah, coba kalau misalkan itu yang satu itu anak dengan ibu yang satunya lagi gitu ya. Nah, kemudian kita jewer itu ternyata dilihat ibu yang satu, pasti dia marah, merasa bahwasanya kita tidak adil, anaknya dijewer gitu. Perasaan itu pasti ada gitu ya. Ya itu seperti itu. Ya, jadi menunjukkan tadi belum dewasa, kalau dewasa tidak mungkin akan seperti itu. Ya. Ya, jadi perasaannya itu makin terjadi karena merasa tidak seibu gitu ya. Jadi perasaannya makin jadi. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Ya kayak inilah, ada dua anak berantem ya. Kalau sama-sama anak kita gitu ya. Ya sama-sama anak sendiri, ya itu kan beda ya. Kalau misalkan dia ditabuk sama orang lain gitu ya. Ya, jadi anak kita ditabuk oleh kakaknya dengan ditabuk sama orang lain, pasti akan beda. Ya itu insya Allah. Ya kita masuk di ayat yang ke-85 pada qalu. Bu Husna silakan qalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu tallahi tafta'u azkuru Yusufa hatta takunu haradan au takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa engkau mengingat Yusuf hingga engkau mengidap penyakit yang berat, atau engkau termasuk orang-orang yang binasa. Iya. Kalau mereka berkata, tallahi demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusuf, engkau tetap saja mengingat Yusuf. Ya, jadi wajar sebetulnya ya mengingat sang anaknya, mengingat kejadian itu. Ya, jadi mestinya mereka itu harus menahan diri ya, tidak berkata begitu. Tapi ternyata mereka telah mengucapkan itu ya. Hatta takuna kharadana, ditambah dengan kalimat yang menyakitkannya. Jadi hingga engkau mengidap penyakit berat, au takuna minal halikin, atau engkau akan menjadi termasuk orang yang binasa. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang tidak sopan ya, apalagi pada orang tua berkata begitu gitu ya. Jadi sudah sedih gitu ya, kemudian dicaci maki lagi oleh anak. Itu nanti kalau kita kembali berasal Luqman, ya orang anak berkata saja tidak boleh pada orang tua gitu ya. Nah, ini sampai berkata begitu ya. Jadi tadi ucapan itu meskipun tidak ya, tapi ucapan itu tidak boleh menyakiti hati orang tua ya. Jadi meskipun tadi ada ucapan-ucapan biasa yang menyinggung, itu harapannya tidak terjadi ya, seorang anak itu berucap yang ucapannya menyinggung orang tuanya atau menyakiti hati orang tuanya. Ya. Nah, kalau ini memang menyakiti sekali gitu ya. Ya, mestinya kalau 84 ini kalau kita kembali pada yang sebelumnya tadi ada 83. Ya, jadi Nabi Yakub berdoa ketika mendapati kejadian yang sangat tidak mengenakan, kan diakhiri doa ya. Ini kan anaknya tidak ya mendapati itu malah diakhiri dengan caci maki gitu. Nah, mestinya tidak demikian ya. Jadi tadi yang terbaik adalah kejadian itu diakhiri dengan harapan, dengan doa ya. Jadi bukan dengan memaki yang lainnya, bukan dengan menyalahkan yang lainnya. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 86 ya Bu Elvia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama ashkuru, dan Yakub berkata, sesungguhnya aku adukan bathi wa huzni ilallah, kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Wa a'lamu minallah, dan aku mengetahui dari Allah, ma la ta'lamun, apa yang tidak engkau ketahui. Kalian ketahui. Ya. Kembali ke Qala Bu Anida. Ya, ayat 86 Bu Anida, Qala. Belum terdengar. Belum. Oh ya. Lupa. Qala innama, Yakub berkata, sesungguhnya hanyalah ashku basi, aku mengadukan kesusahanku,
wa huzni dan kesedihanku ilallah kepada Allah, wa a'lamu dan aku mengetahui minallahi dari Allah ma la ta'lamun apa yang tidak kalian mengetahui. Ya, Qol ini jawaban sang ayah ya. Jadi tampak sangat bijaksana ya. Ucapannya baik ya. Ini juga termasuk tadi memberikan pelajaran pada anak-anaknya, mengajari anaknya ya. Ya, ini metode uswahnya, memberikan teladan bahwasanya ucapannya tetap baik ya. Meskipun tadi disakiti oleh anaknya, tapi ucapannya tetap baik. Innama ashku bakti wa huzni. Yang sesungguhnya aku hanya mengeluhkan atau mengadukan kesusahan dan kesedihanku ini ilallah kepada Allah. Maksudnya tidak pada kamu-kamu gitu ya, tapi pada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun dan aku lebih mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak kamu sekalian ketahui. Ya. Nah, di sini kita mendapati ada harapan yang besar oleh Nabi Yakub ya. Ya, tapi tetap tadi kalau sampai dilanda sakit ya, sampai matanya memutih berarti memang tidak tahu apa-apa gitu ya. Ya, dan rencana Nabi Yusuf benar-benar ini terjaga gitu ya. Jadi tidak bocor sama sekali sampai ketika mereka dihadirkan gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Pak Ustadz, ini ada tamu yang itu Pak Faisal ini. Oh ya, gimana kabarnya? Ya, Pak Faisal. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya temannya Bu Anida sama Bu Ken. Oh, tapi iya. Saya diundang nih untuk ini ikut mendengarkan dulu Pak Ustadz. Karena saya belum punya bahannya, saya ngikuti tadi dari tafsir aja Pak Ustadz. Tafsir. Nah, jadi mungkin saya dengerin dulu aja. Ya baik Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ustadz, ya, ini kesimpulan. Ya. Ayat yang 86 ini, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Itu mungkin dia ingat mimpinya Nabi Yusuf itu barangkali ya Ustaz. Jadi dia tahu ya bahwa betul. Gitu. Iya. Ya, jadi artinya Nabi Yakub ini mengingat mimpinya itu belum terbukti, gitu ya. Iya betul. Ya. Mimpinya Nabi Yusuf itu belum terbukti, jadi sehingga dan saudara-saudara juga tidak tahu ya. Jadi sehingga mengatakan itu. Ya, jadi artinya Allah tidak memberitahukannya dalam bentuk wahyu tidak. Tapi itu tadi terkait dengan mimpinya Nabi Yusuf sebelumnya, yang memang ya belum terbukti di situ, ya. Dan pasti akan terbukti gitu ya, tidak mungkin tidak, karena nanti semuanya akan tunduk padanya gitu ya. Ya, jadi sehingga harapan-harapan di 83 itu ya tadi juga kembali pada mimpi Nabi Yusuf itu yang pernah disampaikan padanya, yang merasa dirinya belum mendapatkan hasil mimpi itu ya, dan pasti akan terjadi gitu ya, hasil itu pasti akan ada. Ya, jadi ini kita dapati ada banyak pelajaran ya pada kisah Nabi Yusuf ini. Ya, kalau di lembar ini kita dapati bagaimanakah sikap Nabi Yusuf ya untuk bisa berbuat adil, tidak menghukum seorang yang tidak bersalah gitu ya, tapi menghukum yang bersalah meskipun tadi terkait dengan skenario dirinya ya, tapi dipastikan bahwa Nabi Yusuf tidak mendolimi saudaranya, tidak mendolimi adiknya ya, karena adiknya sudah diberitahukan. Tapi kalau itu dalam rangka menguji saudara-saudaranya yang lainnya terkait loyalitas, itu sesuatu yang sangat wajar ya. Ya, kemudian berikutnya di sini kita mendapati respon di antara saudara-saudaranya itu ternyata tampak ya. Ya, jadi yang komitmennya itu sangat baik ya terhadap janji itu hanya satu ya, hanya Lawi saja, yang lainnya ternyata lebih mengikuti pola pikir Yahuda gitu ya. Ya. Pak Ustadz, itu yang tadi di ayat 79 itu kan ada bahwa ininya boleh digantikan gitu. Yang karena tadi kalau Benyamin kan karena tidak ada, bukan uzur, bukan ini tidak punya hutang, jadi tidak ada darurat ya, tidak bisa digantikan. Berarti
apa tuh, kalau ada ini ya, di sini kan sering ada terhukum yang digantikan, itu juga boleh ya Pak Ustadz ya? Kan hukum di sering ya kita misalkan di Indonesia gitu ya. Ya, jadi kalau digantikan biasanya itu bersifat sementara dan pasti ada alasannya kenapa kok digantikan, dan aturannya pasti ada ya. Jadi kapan seorang itu bisa digantikan dan kapan tidak boleh digantikan. Nah, kalau peristiwa di 79 ini ya memang tidak ada alasan untuk digantikan karena memang ini Benyamin tidak ada utur apa-apa ya. Ya, berbeda dengan tadi peristiwa yang kita sampaikan tadi terkait dengan seorang yang terkena kisos, kemudian dia mesti menyelesaikan urusan hutangnya dulu dan dia berhak untuk mendapatkan kesempatan itu ya, karena tidak mungkin seorang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutangnya, jadi dia berhak untuk melunasi hutang-hutangnya dulu. Nah, disitulah kemudian kita dapati ada badalnya ya, ada yang menggantikannya dan itu dianggap alasan syar'i ya, karena dia tidak mungkin akan menggantikan hutangnya pada orang lain. Ya, itu tidak mungkin ya, jadi sehingga dia menyelesaikannya sendiri ya. Ya, nah yang menggantikannya ini juganya tentu seorang yang juga berpikir logis ya, bahwasanya kenapa si fulan diganti karena dia udzur syar'i, kalau tidak syar'i tidak mungkin dia siap menggantikannya. Nah, ini kasus Salman Al-Farisi ya, jadi Salman Al-Farisi ini menggantikan seseorang yang belum pernah dikenalnya, tapi karena melihat sikap orang itu baik gitu ya. Ya, jadi sehingga digantikan itu. Jadi dia percaya orang itu tidak mungkin akan dusta ya. Ya, hingga detik-detik terakhir di saat waktu kisos itu akan dilaksanakan, ternyata yang bersangkutan belum datang gitu ya. Nah, jadi sehingga orang-orang pada khawatir karena Salman bin Al-Farisi ini ya akan dikisos gitu ya, menggantikan yang bersangkutan. Ternyata tidak lama kemudian ada orang yang lari-lari terjatuh-jatuh ya, dan itu adalah yang bersangkutan ya. Itu menunjukkan tanggung jawabnya ya, dia lari-lari ya, memang melaksanakan urusan hutang kan tidak gampang ya. Ketika dicari belum tentu ketemu gitu ya, ketika dia datang ke wilayahnya, ke kampungnya belum tentu didapati. Jadi waktu yang telah dijanjikan berarti bisa jadi meleset ya, karena melunasi hutang tidak semudah itu ya. Iya kalau ketemu orangnya di zaman itu. Nah, kalau sekarang mungkin akan lebih mudah ya, kalau zaman dulu kan mau tidak mau harus ketemu gitu ya, dan harus menyampaikan pada yang bersangkutan. Jadi itu yang kemudian menjadikan yang bersangkutan ini telat ya. Nah, telatnya itu menunjukkan kesungguhannya ya. Itu yang kemudian dia dimaafkan ya, dimaafkan oleh keluarganya. Nah, di Al-Qur'an memang memberikan kesempatannya seorang yang dikisos itu korbannya atau keluarganya itu boleh ya, korban itu memilihnya apakah dia pilih kisos atau dia pilih diyat ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada pembunuhan saja, juga terjadi pada hal-hal yang lainnya. Misalkan di Al-Maidah ya, itu ada wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wal juruha qisasnya. Jadi telinga dibalas dengan telinga, hidung dengan hidung, dan semua luka itu ada balasannya atau ada kisosnya. Jadi kisos tidak hanya terjadi pada pembunuhan saja, tapi terjadi pada luka juga ya. Jadi kalau menonjok orang menjadikan giginya tanggal, maka dia juga akan ditonjok dengan hasil yang sama ya, tanggal juga giginya. Kalau dimaafkan baru dia akan membayar diat ya. Dan diat kalau dia dimaafkan menanggalkan gigi seseorang ini, diatnya itu 5 ekor onta gitu ya. Nah, kalau menjadikan tulangnya bergeser ini 15 ekor onta. Ya, makanya seorang itu ketika memikul jenazah juga mesti hati-hati ya, agar tidak tadi menjatuhkannya sehingga menjadi pecah gitu ya. Ya, karena ketika memecahkan tulang orang yang mati ini nanti dosanya seperti memecahkan orang di saat hidup gitu ya. Di saat orang itu hidup. Ya, kecuali kalau darurat ya. Darurat otopsi karena untuk bisa mengungkap sebuah keadilan yang sedang dicari gitu ya. Ya, tapi kalau tidak terkait dengan itu ya berarti tidak darurat ya, memecahkan tulang itu termasuk atau melukai itu termasuk terkena kisos meskipun dilakukan pada orang yang telah meninggal gitu ya. Itu yang dipakai, mayat yang dipakai untuk keperluan kedokteran itu, mahasiswa dokter itu gimana tuh? Ya, itu kalau dianggap darurat, nah jadi berarti mesti ada tadi ya, ada Dewan Syariah yang mereka merekomendasikan bahwasan memang itu darurat ya. Ya, tidak bisa tanpa itu ya, dalam keadaan darurat, dan itu tadi alasan kemanusiaan gitu ya. Ya, jadi kalau benar-benar darurat berarti dipersilakan darurat ya. Tapi kalau tidak darurat misalkan itu calon-calon dokter itu
dia bisa ikut bersama dokter senior misalkan gitu ya. Ya, ikut mendampingi ke sana kemari sambil belajar gitu ya. Nah, kalau tadi kepraktisan itu bisa didapatkan dan tidak perlu mengorek-orek jenazah orang, itu tentu akan lebih baik gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar tadi dalam keadaan darurat mereka harus ini sendiri, melakukan sendiri, ya itu tadi berarti dianggap darurat ya. Ya karena itu dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa orang lain gitu ya. Ya mereka kan punya tujuan tadi untuk menyelamatkan kehidupan orang gitu ya, untuk menyelamatkan nyawa orang, dan itu termasuk syar'i gitu ya. Nah, makanya tadi tetap di situ harus ada aturan-aturan yang sangat ketat gitu ya. Jadi seorang itu tidak asal ketika mereka tadi melakukan itu praktik-praktik itu dengan jenazah-jenazah yang ada, tetap tadi menjaga adab-adab di sana ya, bahwasanya dia melakukan yang benar-benar dalam keadaan darurat. Jadi Pak tidak Ustadz, dimain-mainkan ya. Ya. Pak Ustadz, kalau donor mata itu bagaimana itu Pak Ustadz? Ada orang yang meninggal mendonorkan matanya. Ya, kalau orang donor di saat hidup boleh, tapi kalau dia donor di saat mati tidak boleh. Jadi orang donor ginjal ketika hidup dia boleh, ya. Tapi kalau dia menjual haram ya, tidak boleh dijual. Boleh dia sumbangkan, tapi tidak boleh dijual. Kita tidak boleh menjual anggota tubuh kita. Kita donor darah berarti mesti kita berikan secara gratis ya. Tidak boleh orang donor darah kemudian dia minta upah, tidak. Ya, nah itu. Tapi itu tidak boleh dilakukan pada orang yang telah meninggal. Jadi meskipun dia wasiatnya Pak Ustadz, kalau dia berwasiat dia udah. Oh ya, wasiat itu terkait harta kekayaannya ya. Ya, jadi terkait ini peninggalan, ini tubuh kita ini kan milik Allah, gitu ya. Nah, kalau Allah tidak memperbolehkan, ini kan bukan milik kita. Nah, kalau harta yang ditinggalkan oleh kita itu hanya punya hak sepertiga. Nanti yang 2/3 bukan hak kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita itu ingin mewasiatkan sepertiganya itu hak kita. Tapi yang 2/3 tidak boleh kita wasiatkan karena bukan milik kita, gitu ya. Nah, termasuk tadi tubuh kita. Tubuh kita sedikit pun kita tidak punya hak untuk tadi menjualnya, tidak punya hak untuk memberikannya. Ya, itu tadi terkait dengan orang yang telah meninggal, berarti ini ketaatan ya, ketaatan seorang pada Allah. Ya. Ya, jadi kalau itu terjadi wasiat berarti itu wasiatnya batal. Karena dia dianggap melanggar prinsip-prinsip syariat. Makasih Pak Ustadz. Ya. Ya, jadi manusia berbeda dengan barangnya. Ya, itu ada orang yang menganalogikan dengan mobil rongsok gitu katanya ya. Jadi manusia itu diumpamakan dengan mobil rongsok. Jadi kalau rongsok ya kita bisa ambil lah apa yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, kalau manusia tidak boleh begitu. Ya. Ya, jadi orang yang meninggal tidak bisa kemudian wah jantungnya sayang nih diambil saja. Nanti bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, tidak bisa begitu. Ya. Ya, jadi kalau mengobati orang sakit berarti tadi semaksimal mungkin bagaimanakah caranya tanpa tadi melanggar prinsip-prinsip syariat ya. Jadi orang yang sudah meninggal ya tadi tidak boleh disayat, tidak boleh diambil anggota tubuhnya gitu ya. Nah, kecuali sayatan itu dikarenakan untuk mengungkap sebuah keadilan yang masih tertutup rapat gitu ya. Nah, itu alasan darurat. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, dari 86 kita masuk ke tamrin ya di buku nahwu kita. Kita berarti masuk di tamrin 4 ya. Hari ini masuk di tamrin 4. Ini bedanya dengan sebelumnya. Isim-isim yang ada 8 ini semuanya nanti dijadikan sebagai maf'ul bih atau objek ya. Ya, jadi kita lebih leluasa, tapi kita ingat kita berarti menambahkan fiil dan juga fa'il. Nah, di sini kita dibebaskan ya, fiilnya mau pakai mati mudhore atau amr bebas. Ya, yang penting kita tadi menyempurnakan isim ini. Isim ini kita pastikan sebagai maf'ul bih, berarti tugas kita menambahkan fiil dan fa'il. Ya, jenis fiilnya bebas mau mati mudhore amr ya, karena di tamrin 4 ini kita tidak dibatasi, kita dibebaskan memilih fiil apa saja. Yang penting tadi standarnya terjadi, ada fiil, ada fa'il, dan isim-isim di sini menjadi maf'ul bih semua. Nah, ada al-ghanam, ada kambing ya, ada al-marid orang sakit ya, ada al-khoshab, ada kayu, ada al-qamah, ada gandum ya, ada al-qotn atau al-qutan itu kapas ya.
Ada albab, pintu, ada asyad, itu domba, ada alkitab, kitab ya. Jadi itu yang menjadi maf'ul bi semua. Dan kita ingat maf'ul bi itu tidak ada kaitan dengan mudzakkar muannas. Jadi mudzakkar muannas hanya terkait dengan fiil dan fa'il ya. Kalau untuk maf'ul bi sudah tidak ada kaitannya. Jadi fiilnya mau mudzakkar, fa'ilnya mau mudzakkar, maf'ul binya muannas tidak ada masalah gitu ya. Ya, jadi makanya di tamrin 4 ini kita lebih bebas gitu ya, lebih bebas untuk memilih, kita lebih berpeluang di situ untuk memilih jenis-jenis fiil apa saja dan tidak ada kaitannya dengan mudzakkar muannas gitu ya. Karena memang isim-isim ini dijadikan sebagai maf'ul bih. Ya. Ya, jadi itu tamrin 4 tugas kita, dan pekan depan kita masuk di ayat 87 sampai 95 di surah Yusuf insyaallah. Boleh tanya Pak Ustadz satu? Boleh, silakan. Kemarin kan dikatakan bahwa bintang-bintang itu banyak, maksudnya itu mudzakkar. Apa itu merupakan suatu kesatuan, suatu kelompok? Misalnya katalin, misalnya malaikat-malaikat yang turun di kalimat mana itu yang berbaris-baris bersaf-saf itu, apa itu suatu kelompok? Itu dikatakan juga mudzakkar begitu? Oh iya, kalau masih mufrad, masih tunggal, najmun berarti mudzakkar. Kalau sudah jamak nujum berarti muannats. Alasannya muannats karena jamak ya. Likulli jam'in muannats, setiap yang jam muannats. Nah, kalau malaika ini sudah muannats karena jamak. Jadi kalau dibikin mufrad tunggal malakun, nah itu mudzakkar gitu ya. Malakun mudzakkar, ketika malaikah jamak dia jadi muannats. Alasannya karena jamak. Ya. Nah, bintang tadi tergantung kita menyebutnya ya. Kalau kita menyebut masih najmun berarti masih mudzakkar. Kalau sudah nujum berarti sudah muannats. Seperti kalau kita menyebut kaukab berarti masih mudzakkar, kalau sudah kawakib, kalau sudah jamak berarti muannats. Ya. Oh, jadi bukan suatu kelompok gitu, bukan ya? Bukan ya, satu. Jadi, ya tergantung mudzakkar atau mufrad atau jamaknya. Ya. Oh, gitu. Iya. Ya. Jadi kalau bintang itu, kalau kita nyebut najmun bintang berarti dia cenderung menyendiri gitu ya. Menyendiri, jadi sehingga disebut dengan najmun berarti dia mudzakkar. Tapi kalau nujum dia sudah jamak berarti ada kecenderungan di situ ya, apakah berkelompok atau memang kita sedang menyebut bintang-bintang yang jamak itu sehingga dia dinyatakan muannats. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, nanti patokannya kembali pada kaidah likulli jam'in muannas ya, setiap yang jamak pasti muannas. Ya. Ustadz mau nanya Ustadz. Ya, silakan. Itu memang kalau apa namanya maf'ul bih itu selalu dhammah. Kenapa? Kalau maf'ul bih itu selalu dhammah. Oh, maf'ul bih selalu fathah. Nah, ini kan dhammah semua. Oh, ya tadi tugas kita ini memodifikasi harokat. Ya. Jadi ini berarti standarnya. Ya, aslinya begini. Buku ini aslinya kan tidak punya harokat gitu ya. Ya, jadi ketika kita disuruh mungkin maf'ul bih, kita berikan harokat sendiri gitu ya. Nah, ternyata penulis di Indonesia ini kan ada yang nulis berulang-ulang ya. Ada yang ngasih harokat, ada yang tidak gitu ya. Jadi mungkin ada buku yang dikasih harokat, ada yang tidak. Nah, kalau tidak dikasih harokat berarti masih seperti aslinya. Kalau sudah dikasih harokat berarti itu tadi dibantu dikasih harokat ya. Tapi tetap sesuai dengan perintah ya. Kalau dijadikan maf'ul bih berarti harokatnya kita rubah sendiri. Jadi kita tidak boleh mengikuti harokat yang ada di tamrin ini karena ini belum mengalami perubahan ya. Makanya saya bingung. Di tempat saya ini semua dhammah. Oh iya. Berarti punya itu yang dikasih harokat cetakan bukunya ya. Ada yang tidak dikasih harokat ada. Ya. Sesuai dengan kaidahnya. Begini, ya, kalau ada kata yang berdiri sendiri-sendiri itu standarnya memang dikasih harokat standar yaitu dhammah. Kalau udah kita rangkai baru dia menjadi fathah. Betul. Jadi kata-kata itu kalau dia dibiarkan lepas sendirian itu standarnya semuanya dhammah. Ya, jadi dia jadi fathah, jadi kasrah ketika ada penyebab. Kalau tidak ada penyebab, dia akan kembali dhammah. Ya, berarti ini sekalian harokatnya kita sesuaikan Ustaz ya. Oh ya, nanti ketika sudah kita buat kalimat berarti akan menyesuaikan harokatnya.
Ya, kalau masih seperti itu nanti bisa salah semua itu. Iya, makanya saya bingung aja ini. Baru ini. Ya baik Ustaz. Alhamdulillah. Ya itu insya Allah sampai ketemu di pekan depan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.